semuanya, kami dari kelompok vokal tradisi Padang. Di sini kami akan membahas sedikit hal-hal mengenai suku Minangkabau atau suku Padang. Nah, di sini kami akan membahas tentang vokal dari tradisi Padang, tarian dari tradisi Padang atau Minang, makanan khas dari suku Padang, rumah adat atau bangunan-bangunan dari suku Padang, dan gaya-gaya bahasa dari suku Padang. Nah, satu lagi ada busana dari suku Minangkabau. Nah, jadi di sini kami akan membagi bagian-bagian kami. Saksikan video berikut. Minangkabau atau Padang ini adalah wilayah yang kaya akan tradisi. Tradisi tersebut memiliki keunikannya yang beragam atau keunikan masing-masing. Melalui tradisi ini terdapat berbagai nilai-nilai budaya yang dikembangkan di lingkungan masyarakat dari suku Padang secara turun-temurun. Orang Minang menunjukkan bagaimana masyarakatnya bertingkah laku dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya atau antara manusia dengan lingkungannya sendiri. Nah, karena banyaknya keberagaman dari suku Minangkabau, jadi keberagaman tersebut menjadi kesepakatan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, begitu pula pada masyarakat yang ada di Kampung Kadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, mereka memiliki banyak tradisi, contohnya adat perkawinan, adat kematian, dan banyak lagi. Nah, di sini juga akan saya tambahi, suku Minang atau Padang merupakan salah satu suku yang mendiami di Provinsi Sumatera Barat. Nah, musik yang berasal dari masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat ini umumnya memiliki sebuah ciri khas yang unik, atau bisa kita katakan ciri khas dari Provinsi Sumatera Barat ini sangat luar biasa. Nah, nuansa Minang seringkali terasa kental di dalam musik-musik yang dimainkan oleh masyarakatnya. Nah, untuk mengetahui semuanya itu, kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana musik-musik atau hal-hal yang dilakukan orang Padang atau orang Minang saat melakukan upacara atau pakaian adatnya seperti apa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita saksikan video ini. Baiklah, berikut lanjutan penjelasannya. Suku Minang merupakan salah satu provinsi yang mendiami Sumatera Barat. Musik yang berasal dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat umumnya memiliki ciri khas. Nuansa Minang seringkali terasa kental di dalam musik-musik yang dimainkan masyarakatnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bagian yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal pada tradisi Padang. Teknik vokal. 1. Teknik pengucapan bunyi vokal pada bahasa Padang. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Pada saat vokal diucapkan, lidah dapat dinaikkan atau diturunkan bersama rahang. Bagian lidah yang dinaikkan atau diturunkan itu dapat dibagi bagian depan, tengah, atau belakangnya. Dalam bahasa Minangkabau ada 5 vokal, yaitu I, Lei, Lai, Lui, dan O. Berdasarkan parameter depan belakang lidah, 2 vokal merupakan vokal depan, 1 merupakan vokal tengah, dan 2 merupakan vokal belakang. Fonem I adalah vokal tinggi depan yang diucapkan dengan kedua bibir agak terentang ke samping, seperti pada kata ibo, tiba, tigo, tiga, padi. Fonem U adalah vokal tinggi belakang yang diucapkan dengan kedua bibir.
agak maju ke depan dan agak membundar, sedangkan belakang lidah meninggi. Seperti pada kata ula, ular, gulo, gula, hulu. Fonem E adalah vokal sedang yang diucapkan dengan daun lidah dinaikkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik vokal tradisi Padang. Dalam bahasa Minangkabau ada 20 buah fonem konsonan. Fonem-fonem itu dikategorikan berdasarkan 3 faktor, yakni faktor keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasinya. Cara artikulasi yang pertama hambat, terbagi atas tak bersuara dan bersuara. Yang bagian tak bersuara, huruf P tak bersuara di bagian bilabial, huruf T tidak bersuara di bagian dental atau alveolar, huruf C tidak bersuara pada bagian palatal, huruf K tidak bersuara pada bagian velar, dan huruf Q tidak bersuara pada bagian glotal. Untuk bagian yang bersuara, huruf B bersuara di bagian bilabial, huruf D bersuara di bagian dental atau alveolar, huruf J bersuara pada bagian palatal, huruf G bersuara pada bagian velar. Yang kedua, cara artikulasi frikatif. Terbagi atas 2 juga, yaitu bersuara dan tak bersuara. Yang bersuara yaitu huruf Z di bagian dental atau alveolar. Yang tak bersuara yaitu huruf S di bagian dental atau alveolar dan huruf H di bagian glotal. Kemudian, cara artikulasi nasal bersuara, yaitu huruf M di bagian bilabial, huruf N di bagian dental atau alveolar. Kemudian, cara artikulasi getar bersuara, huruf R di bagian dental atau alveolar. Kemudian bagian lateral bersuara, huruf L di bagian dental atau alveolar. Yang terakhir yaitu semivokal bersuara, huruf W di bagian bilabial dan huruf Y di bagian palatal. Konsonan hambat bilabial tak bersuara P dilafalkan dengan bibir bawah terkatup rapat dan udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Konsonan hambat bilabial bersuara B dilafalkan sama seperti konsonan P. Perbedaannya ialah pada konsonan B pita suara bergetar, sedangkan pada konsonan P pita suara tidak bergetar. Misalnya pada kata bada, deri, dan kabah yang pada dasarnya menyebutkan kata kabar. Konsonan hambat alveolar tak bersuara T dilafalkan dengan menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menahan udara dari paru-paru dan kemudian melepaskan udara itu. Pita suara tidak bergetar, misalnya pada kata tigo, yaitu 3, dan ati, yaitu hati. Konsonan hambat alveolar bersuara D dilafalkan sama dengan konsonan T, tetapi pita suara bergetar, seperti pada kata dama, seperti pada kata dama yang seharusnya damar, dan udi yang seharusnya sial. Konsonan hambat palatal tak bersuara C dilafalkan dengan daun lidah ditempelkan pada langit-langit keras untuk menghambat udara dari paru-paru dan kemudian dilepaskan, pita suara tidak bergetar. Misalnya pada kata caro yang seharusnya cara dan kaco yang seharusnya kaca. Konsonan hambat palatal bersuara J dilafalkan sama dengan konsonan C, tetapi pita suara bergetar, seperti pada kata jalo yang seharusnya jala dan kaja yang seharusnya kejar. Konsonan hambat velar tak bersuara K dilafalkan dengan menempelkan belakang lidah pada langit-langit lunak, sehingga udara terhambat di siro dan kemudian dilepaskan secara mendadak. Pita suara tidak bergetar, misalnya pada kata kapa yang seharusnya kapal dan laka yang seharusnya pukul. Konsonan hambat velar bersuara G dilafalkan sama dengan konsonan K, tetapi di sini pita suara turut bergetar,
seperti pada kata gata yang seharusnya gatal dan bagak yang seharusnya berani. Konsonan frikatif alveolar bersuara Z diucapkan sama dengan konsonan isi. Di sini pita suara bergetar sedangkan pada S tidak. Misalnya pada kata zaman yang seharusnya dibaca dengan zaman dan zat yang biasa dibaca dengan jat. Konsonan frikatif glotal tak bersuara H diucapkan dengan melewatkan arus udara pada pita suara yang menyempit sehingga menimbulkan bunyi desis tanpa hambat di tempat lain seperti kata hak yaitu hak dan bahak seperti menyebutkan nama orang. Konsonan nasal bilabial M dilafalkan dengan kedua bibir dikatupkan, kemudian udara dilepas melalui rongga hidung seperti pada kata mada, keras kepala, dan samo yang biasanya disebutkan dengan sama. Konsonan nasal alveolar N diucapkan dengan menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dari paru-paru. Udara itu kemudian dikeluarkan lewat rongga hidung seperti pada kata nago yang seharusnya naga dan panah. Konsonan nasal palatal terjadi karena depan lidah naik dan menempel pada langit-langit, sehingga menahan udara di paru-paru, kemudian udara tertahan itu dikeluarkan melalui rongga hidung, sehingga terjadi persenggauan seperti pada kata nato yang seharusnya nyata dan puno yang seharusnya punya. Konsonan nasal velar terjadi karena belakang lidah naik menempel pada langit-langit lunak, dan kemudian udara dilepas melalui hidung seperti pada kata ngilu yang seharusnya ngilu dan mana yang seharusnya mengapa. Konsonan getar atau alveolar R adalah konsonan bersuara yang dibentuk dengan ujung lidah naik dan menempel pada gusi, kemudian menghembuskan udara sehingga lidah tersebut secara berulang-ulang menempel pada gusi dan lepas dari gusi seperti pada kata rancak yang artinya bagus dan sarawa yang artinya cerana. Konsonan lateral alveolar I adalah konsonan bersuara yang dibentuk dengan menaikkan daun lidah dan menempelkannya pada gusi dan mengeluarkan udara melewati samping lidah seperti pada kata lapeh yang seharusnya lepas dan kalam yang seharusnya gelap. Semivokal bilabial W bersuara dan dilafalkan dengan mendekatkan kedua bibir tanpa menghalangi udara yang menembus dari paru-paru seperti pada kata waan yang artinya kamu dan kawe yang seharusnya kawat. Semivokal palatal Y bersuara untuk dibentuk dengan mendekatkan depan lidah pada langit-langit keras tetapi tidak sampai menghambat udara yang keluar dari paru-paru seperti pada kata yakin dan kata kayo. Saya akan menjelaskan alat musik Padang. Yang pertama itu adalah talempong atau dikenal sebagai cak lempong di Malaysia. Talempong adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, tetapi ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini, talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong terbentuk lingkaran dengan diameter 15 sampai 17,5 cm. Pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu dan dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas, tari persambahan, tari alang suntiang pangulu, dan tari gelombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Yang kedua itu adalah alas. Alas adalah jenis instrumen alat musik tiup bambu yang tumbuh dan berkembang di Lembah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Panjang alas ini sendiri lebih kurang 41 cm dan berdiameter 2,8 cm, yang mana memiliki 7 buah lubang di bagian atas, yang setiap lubangnya semakin ke ujung akan semakin lebar. Dari 7 buah lubang memiliki fungsinya tersendiri yang terbagi dalam 6 lubang nada.
dan satu buah lubang udara yang letaknya dekat dengan tempat yang ditiup. Yang ketiga itu adalah saluang. Saluang adalah alat musik tradisional khas Minangkabau dari Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Orang Minangkabau percaya bahwa bahan yang paling bagus untuk dibuat saluang berasal dari talang untuk jemuran kain atau talang yang ditemukan dihanyut di sungai. Alat ini termasuk dari golongan alat musik suling, tetapi lebih sederhana pembuatannya. Cukup dengan melubangi talang dengan 4 lubang. Yang 4, tabui, atau di Indonesia dikenal dengan tabu. Alat musik ini perayaan lokalnya dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum tasa dan dol. Tabu ini merupakan untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Selanjutnya, di Minangkabau, masyarakat sering memanfaatkan kerbau sebagai budaya lokal. Contoh, tanduk pada kerbau dapat dijadikan sebagai instrumen musik. Instrumen ini dinamakan dengan pupuik tanduak, yang dibuat dengan cara memotong ujung tanduk sehingga membentuk rongga sampai ke pangkalnya. Pupuik tanduak ini dibunyikan dengan cara ditiup. Suara yang dihasilkan mirip bunyi trompet yang melengking. Pupuik tanduak termasuk alat musik sederhana yang memiliki nada tunggal. Karena itulah instrumen ini tidak digunakan sebagai aransemen pengiring pada suatu tarian atau lagu. Yang selanjutnya keenam, tambua tansa. Tambua tansa adalah merupakan alat musik gendang tradisional khas Minangkabau. Alat ini ditabung oleh minimal 4 yang penabuh dengan pakaian adat Minangkabau. Selain itu, tambua tansa biasanya juga diiringi oleh alat musik seperti talempong, pupuik tanduak, juga pupuik batang padi. Dengan alat ini, maka bunyi tambua tansa akan semakin ramai. Biasanya, tambua tansa dari tabung kayu berukuran besar, tingginya sekitaran 40-50 cm, dengan garis tengah 35-45 cm. Untuk ketebalan kayu dapat divariasi agar tercipta bunyi-bunyian yang berbeda, namun biasanya berukuran 1-1,5 cm, sehingga terdengar bunyi nyaring dari kapsul kayu itu. Jadi yang selanjutnya, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupuik batang padi. Seperti namanya, alat musik ini merupakan alat musik tiup terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyamarakan kehidupan masyarakat Minangkabau. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat juga alat musik tiup seperti ini. Proses pembuatan pupuik batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di dekat pangkal bukunya. Jadi sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu bab 2 gerak dasar teori.
Yang pertama, tari payung. Tari payung merupakan tari tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Penari dari tarian ini berjumlah 4-8 orang penari secara berpasang-pasangan. Tari payung melambangkan simbol kasih sayang. Menurut kepercayaan masyarakat Minang, payung merupakan wujud perlindungan dari hujan dan juga panasnya matahari. Sehingga arti dari tarian ini ialah sepasang kekasih yang sedang membina rumah tangga. Biasanya gerakan dari penari laki-laki seolah-olah sedang melindungi kepala dari si penari wanita, sedangkan kain selendang dari penari wanita merupakan sebuah ikatan cinta suci yang sedang terjalin. Untuk gerakan tari ini sudah berubah sesuai dengan kemajuan zaman, namun masih terdapat gerakan yang tidak diubah atau tidak sesuai dengan peninggalan dari nenek moyang kita. Lagu yang dipakai untuk mengiringi tarian ini berjudul Babendi Babendi ke Sungai dengan alat musik seperti rebana, gamelan, padang, akordeon, gendang, serta gong. Yang kedua ada tari piring. Penari tari piring biasanya berjumlah ganjil, yaitu 3-7 orang. Penari bisa laki-laki maupun perempuan dan juga bisa berpasang-pasangan. Tarian ini awalnya diciptakan sebagai ucapan terima kasih karena hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesajen, akan tetapi saat Islam masuk, ritual ini dijadikan sebuah tarian untuk menghibur saja. Gerakan tari piring bersifat dinamis dan memiliki ciri khas, yaitu penarinya membawa satu piring di setiap telapak tangan sambil diayunkan. Tarian ini diiringi dengan alat musik seperti serunai, bansi, talempong, dan seluang. Yang ketiga ada tari indang. Tarian ketiga dari 10 kebudayaan Sumatera Barat ialah tari indang. Tarian ini ditarikan oleh 7 orang pria, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tarian ini juga dilakukan oleh wanita. Tarian ini diciptakan untuk menyebar dakwah Islam oleh Syekh Burhanuddin. Tetapi saat ini hanya diadakan jika ada seminar budaya atau untuk hiburan saja. Makna yang ada di dalam tari indang mengajarkan kepada Anda untuk bisa kerja sama dengan orang lain. Dengan lagu pengiring yang berjudul Dindi Badindi, memiliki arti untuk mengajak orang-orang saling bertemu sapa. Yang keempat ada tari Pasambahan Minang. Tari Pasambahan Minang bertujuan guna menyambut, namun istimewa sebab ucapan selamat datang, sebagai ucapan selamat datang. Selain itu juga sebagai ungkapan hormat kepada tamu yang sudah diundang. Gerakan dari tari Pasambahan Minang meliputi gerakan silat berserak serta membungkuk. Seiring berkembangnya zaman, tarian ini selalu ada dalam pementasan seni dan bersifat untuk hiburan saja. Tarian ini dapat ditarikan oleh pria maupun wanita. Alat musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini antara lain talempong, bansi, serunai, gendang, tambul, dan tanza. Sedangkan kostum yang dipilih dari warna-warna seperti hitam, merah, dan hijau. Yang kelima ada tari lilin. Tari lilin asal mulanya diambil dari cerita rakyat saat seorang gadis yang ditinggal tunangannya untuk berdagang. Selama ditinggal itu, si gadis kehilangan cincin pertunangan dan berusaha
untuk mencarinya di tengah malam. Ia mencarinya menggunakan membawa lilin sebagai penerangan. Akhirnya gerakan dari gadis itu dijadikan tarian sehingga terciptalah tari lilin. Yang keenam, tari rantak. Tari rantak berasal dari Kabupaten Kerinci. Tari rantak mempunyai ciri ketegasan dalam setiap gerakannya dan disertai dengan hentakan kaki yang menimbulkan bunyi serta gerakan pencak silat. Kostum yang dipakai penari adalah kostum dengan warna tegas, yaitu merah, dan pakaian adat Minangkabau. Yang ketujuh ada tari ambek-ambek. Tarian ini terinspirasi dari aktivitas anak-anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Gerakan dari tarian ini adalah duduk berjalan-jalan, berkeliling, berhadapan sedikit, gerakan pencak silat, dan gerakan lainnya. Seolah anak yang sedang bermain. Kostum yang dikenakan untuk laki-laki umumnya adalah kostum adat penghulu, sedangkan untuk wanita memakai buno kanduang, tetapi boleh saja memakai pakaian adat yang lainnya. Yang kedelapan ada tari alang babega. Tari alang babega memiliki jumlah penari yang tidak disyaratkan, tetapi seiringnya tarian dilakukan oleh 2-6 orang penari, boleh laki-laki maupun perempuan, atau juga bisa dilakukan secara berpasangan laki-laki dan juga perempuan. Tarian alang babega cukup sederhana, tetapi telah mampu merambat hingga ke luar negeri. Untuk acara-acara kebudayaan, sejarah dari tarian ini yaitu diambil dari elang yang mencari mangsa, dan kemudian terciptalah sebuah tarian alang babega. Gerakan dari tarian ini sangat sederhana, atraktif, dan juga dinamis. Para penari akan membentangkan tangannya saat menari, seolah sedang mencari mangsa seperti burung elang. Selanjutnya, yang ke-9 ada tari randai. Tari randai sangat menarik wisatawan asing untuk melihatnya. Terbukti dengan adanya pertunjukan tarian di dalam pertunjukan seni mancanegara. Jumlah penarik dari tarian ini yaitu utamanya 1 orang. Dia akan memberikan aba-aba kepada para teman-temannya atau penari lainnya untuk melakukan gerakan yang berikutnya. Jumlah penarinya tidak disyaratkan, sebab tergantung dari cerita rakyat apa yang dibawakan. Sejarah tari randai juga itu dulunya merupakan media menyampaikan dan mengenal cerita rakyat lewat syair yang dilantunkan serta beberapa gerakan dari tarian tersebut, sehingga tidak aneh apabila terdapat penari yang menambahkan dialog di tengah-tengah tarian tersebut. Pada mulanya, gerakan dari tari randai membuat terkesima sebab gerakannya sangat unik. Ada gerakan pencak silat, kuda-kuda,
gesekan kaki, jalan-jalan, serta gerakan penari. Yang ke-10 ada tari gelombong. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki Minangkabau dalam upacara penyambutan tamu istimewa seperti ketua adat, guru silat, serta pengantin. Tarian ini biasanya dilakukan oleh puluhan orang laki-laki. Posisi dari tariannya adalah menghadap ke tamu saja dan ada juga yang menghadap dua arah. Beberapa istilah dari tari gelombong yaitu gagalombang atau menarikan gelombang, yang kemudian ada galombang yaitu menyongsong satu arah menghadap tamu, yang kemudian ada galombang duo yaitu tari yang dilakukan 12 orang, yang kemudian ada galombang balawana, posisi hadap dua arah dari pihak tuan rumah dan pihak tetamu. Tarian ini diawali dengan silat, yaitu ya dari variasi gerakan silat berbentuk wujud gelombang laut. Kemudian dengan memanfaatkan ruang ritme musik dan tenaga, maka terciptalah gerakan tari gelombang. Gerakan tari gelombang paling sempurna ialah pada saat semua penari bergerak bersamaan, berdiri tinggi lalu merendah dan bergerak maju mundur serta perlahan seperti gelombang air laut. Demikianlah presentasi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Padang. Di wilayah Padang, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau tidak hanya dipakai sebagai simbol orang Minang, tetapi juga mengajarkan kesantunan dan berkomunikasi. Bahasa Minangkabau memiliki aturan dan tata krama yang disebut sebagai kato. Secara sederhana, kato dapat diartikan sebagai sebuah tata aturan dalam berkomunikasi antar sesama. Komunikator sewansa yang dikenal dengan istilah tau jonan ampe atau kato nan ampe. Dalam berbahasa Minangkabau mempertimbangkan kepada siapa mereka bertutur. Ada 4 kategori kesantunan yang dipakai dalam berbahasa Minangkabau. Yang pertama, kato mandaki. Kato mandaki tata krama yang bertutur kepada orang yang lebih tua. 2. Kato malereang. Kato malereang adalah tata krama bertutur kepada orang yang lebih disegani. 3. Kato mandata. Kato mandata adalah tata krama yang sering digunakan kepada orang sebaya. Yang keempat adalah kato manurun. Kato manurun adalah tata krama yang digunakan kepada orang yang lebih muda. Demikianlah hasil dari yang saya pelajari tentang bahasa Minangkabau dari daerah Padang. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang kuliner atau makanan yang merupakan khas tradisi dari suku Padang atau suku Minang. Nah, kuliner yang pertama itu rendang. Rendang adalah merupakan makanan khas Padang, Sumatera Barat, di mana rendang ini terbuat dari daging sapi. Nah, rendang ini sudah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Yang telah menerbitkannya itu adalah dari CNN. Nah, di dalam rendang ini terdapat banyak sekali rempah-rempah, banyak bumbu-bumbu yang sangat nikmat dan tidak banyak dijumpai di negara manapun. Dan juga rendang ini merupakan makanan yang menggunakan kualitas daging sapi itu kualitas yang terbaik. Masakan rendang merupakan makanan umum yang akan bisa kita jumpai pada saat kita berkunjung ke Padang. Misalnya kita sedang liburan ke Padang, jika kita mau lihat-lihat, banyak sekali yang menjual daging rendang di Padang ini. Tetapi
kelemahan dari daging rendang itu ya adalah pada bagian pengolahan, di mana daging rendang ini mengolahnya, memasaknya itu memerlukan waktu yang lama karena agar kualitas tekstur dari daging tersebut menjadi lembut, sehingga orang-orang yang memakan rendang ini lebih mudah mengunyah dan lebih mudah mengoyak daging tersebut. Rendang biasanya disajikan pada saat acara-acara kebahagiaan, misalnya pernikahan ataupun pesta-pesta lainnya. Rendang ini dapat disantap dengan berbagai macam makanan, tidak hanya makanan mewah, tidak. Rendang ini bisa hanya kita santap dengan nasi putih saja, dengan minuman yang seadanya saja, sudah sangat nikmat. Yang kedua, dendeng. Makanan khas Padang ini juga sama enaknya dengan rendang tadi. Dan dendeng ini juga hampir sama bahan-bahannya, yaitu dendeng ini terbuat dari daging sapi. Tetapi perbedaannya itu adalah di tekstur dagingnya itu, di mana daging rendang tadi tekstur daging sapinya itu lebih lembut, sedangkan tekstur daging dendeng ini lebih bisa dibilang cenderung lebih keras. Dendeng biasanya dimasak hanya dengan digoreng atau ditumis saja. Dendeng dibuat dengan cara menjemur daging sehingga betul-betul kering. Namun di saat sebelum dijemur, daging sapi yang akan dibuat menjadi dendeng ini akan dibaluri oleh bumbu-bumbu agar daging sapi tersebut lebih awet. Selain itu, rempah-rempah juga akan memperkuat rasa dari dendeng tersebut. Mengolah daging menjadi dendeng merupakan tujuan utamanya adalah untuk membuat daging itu lebih awet. Dan hampir sama juga tujuan dari daging dendeng ini biasanya ada itu dalam acara-acara adat, pernikahan, baik atau apapun itu. Nah, selanjutnya itu nasi lemak. Nasi lemak ini merupakan makanan khas tradisi Padang yang betul-betul sangat bisa dibilang sangat kental, di mana makanan khas adat Padang ini biasanya disajikan untuk upacara-upacara khusus. Nah, nasi lemak ini biasanya dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Proses pemasakannya yang lama membuat rasa masakan ini menjadi istimewa. Selain itu, nasi lemak biasanya disajikan dengan dialasi dengan daun pisang. Nasi lemak ini juga bisa digunakan atau bisa juga disuguhkan jika ada keluarga berkunjung. Nasi lemak ini menjadi makanan khas yang tidak boleh dilupakan oleh pemilik rumah untuk disajikan. Selain itu, bumbu-bumbu yang digunakan di dalam nasi lemak ini adalah rempah-rempah yang bisa dibilang sangat mempengaruhi cita rasa dari nasi lemak tersebut. Misalnya itu kunyit. Kunyit sangat berpengaruh besar dalam rasa nasi lemak tersebut. Jadi dalam proses pembuatannya itu kunyitnya itu dimasak dengan beras sampai matang. Kemudian kunyitnya itu ditumbuk hingga halus, baru dimasak lagi dengan berasnya lagi, sehingga menimbulkan rasa nasi lemak yang sangat bisa dibilang sangat istimewa. Selanjutnya itu adalah makanan khas Padang yang bernama soto Padang. Makanan khas Padang ini berbeda dari soto khas daerah Indonesia lainnya. Soto Padang ini menggunakan bahan dasar berupa ayam maupun daging sapi. Perbedaan antara soto Padang dengan soto dari kota lain adalah soto khas Padang ini disajikan bersama dengan potongan perkedel kentang yang sangat istimewa. Soto Padang ini memiliki kuah yang cenderung bening. Mungkin tidak ada bedanya dengan kuah soto Betawi yang bening. Proses penyajiannya adalah menggunakan mie bihun dan potongan perkedel, yaitu semacam kentang. Lalu dagingnya itu daging sapi yang dipilih adalah yang sudah diolah
menjadi dendeng kemudian digoreng hingga kering lagi. Hal ini pula yang membedakan soto Padang dengan soto khas daerah lainnya. Meskipun menggunakan dendeng, namun dagingnya tetap lembut di lidah. Yang selanjutnya yaitu sate Padang. Sate merupakan makanan yang diolah dengan cara dibakar menggunakan bara api yang menyala. Begitu pula dengan sate Padang. Jika biasanya sate Padang umumnya menggunakan bumbu berupa kacang, namun ketika Anda mencoba sate Padang, Anda tidak akan menemukan bumbu kacang di dalam sate. Sate Padang ini menggunakan bumbu berupa bumbu kuning yang khas dan kuat akan aroma rempah-rempahnya. Bumbu dari sate Padang ini cenderung kental, disajikan bersama dengan lontong atau nasi. Membuat sate Padang ini sangat menyenangkan. Bumbu dan rempah-rempah yang digunakan itu cenderung pedas, membuat siapa saja ingin menyantapnya. Dan sate Padang ini biasanya juga digunakan dalam acara-acara ataupun dalam penyambutan jika ada keluarga yang datang, jika ada keluarga yang berkunjung. Tetapi sate Padang ini biasanya lebih sering digunakan dalam upacara-upacara adat. Kuliner selanjutnya itu adalah kacimui. Masakan khas kota Padang yang terkenal satu ini sebenarnya bukan makanan berat, melainkan makanan ringan, semacam cemilan yang bisa digunakan untuk menemani berbincang dengan teman. Meskipun bukan makanan berat, namun mengonsumsi makanan ini sudah cukup membuat perut kita terisi untuk sementara waktu. Sebab makanan ini terbuat dari singkong yang dimasak dengan cara diparut dan dikukus. Cara penyajian dari makanan ini adalah singkong yang sudah diparut kasar dan sudah dikukus ini, kemudian diberikan taburan beberapa parutan kelapa dengan taburan gula berupa gula pasir atau gula merah. Rasa dari kacimui ini yaitu gurih dan sangat nikmat, apalagi nikmati bersama teman-teman sambil mengobrol. Biasanya kacimui ini sering dipakai jika saat sedang bertemu dengan kerabat, sedang bercengkrama dengan kerabat. Kuliner selanjutnya itu adalah lompong sagu. Makanan khas Padang yang satu ini sebenarnya berasal dari daerah Sumbu Lasalam, Aceh. Namun masakan ini sudah berhasil mencuri perhatian masyarakat Padang dan membuat warga Padang menyukai jajanan ini. Jajanan ini yang terbuat dari makanan pokok masyarakat Papua yakni sagu, memiliki aroma yang unik sehingga siapapun yang belum pernah mencobanya akan dibuat penasaran. Sagu yang dicampurkan dengan kelapa beserta pisang kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Kemudian dimasak dengan cara dibakar di atas tungku kayu bakar. Hal inilah yang membuat rasa lompong sagu sangat istimewa dan digemari banyak orang. Selain itu, tekstur yang khas mewajibkan kamu untuk mencicipi makanan ini terus-terusan. Perpaduan rasa gurih dan manis yang berasal dari kelapa dan pisang ini membuat rasa lompong sagu semakin gurih dan nikmat. Dan juga lompong sagu ini hampir sama dengan makanan-makanan sebelumnya, yaitu bisa dibilang sebagai makanan ringan yang biasa digunakan untuk jika saat sedang bercengkrama atau sedang berkumpul dengan kerabat atau teman. Demikian penjelasan dari saya tentang kuliner tradisi Padang. Jika saya memiliki kesalahan dalam berkata-kata atau jika saya ada salah dalam jawaban ataupun dalam fungsi dari semua makanan tradisi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Baik, pada rumah Padang atau biasa disebut dengan rumah Gadang itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah gonjong. Gonjong atau struktur atap yang bentuknya runcing seperti tanduk kerbau. Yang kedua itu ada namanya singkong atau biasa disebut dengan dinding segitiga yang letaknya berada di ujung gonjong atau di ujung struktur atap yang pertama tadi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pereng yang merupakan rak di bawah singkong. Selanjutnya lagi ada namanya ancuang
yang merupakan lantai mengambang. Selanjutnya ada dinding ari atau dinding yang terletak di bagian samping. Pada bagian atap rumah gadang itu biasanya terbuat dari ijuk dan tidak menggunakan paku dalam pembuatannya. Pilar atau tiang penyangga rumah biasanya disusun dalam 5 baris dengan posisi berjajar pada sepanjang rumah. Pada pembagian baris-baris inilah yang membagi bagian dalam rumah atau interior rumah menjadi 4 ruang. Pemasangan kayu pada dinding rumah tersebut juga dilakukan secara vertikal dan diberikan ukiran dengan motif tertentu yang penempatannya tergantung pada susunan dan letak papan kayu pada dinding. Nah, warna khas pada pengecatan rumah tersebut akan dinominasikan dengan warna merah, hitam, dan kuning. Sedangkan motif-motif yang tergambar pada rumah gadang sendiri itu merupakan motif yang sangat ada atau yang sangat besar kaitannya dengan alam. Pada rumah gadang sendiri, biasanya pembagian kamarnya itu mengikuti oleh jumlah perempuan di dalam rumah tersebut. Semisalnya jumlah perempuan di rumah tersebut ada 4 orang, maka jumlah kamar di dalam rumah tersebut adalah 4 kamar. Nah, apabila terdapat 10 lelaki dan 2 wanita atau 2 perempuan, tetap kamar dalam rumah tersebut disediakan hanya untuk hitungan 2 wanita saja atau 2 perempuan saja. Tiang-tiang pada rumah gadang sendiri juga tidak ditanamkan ke dalam tanah dalam pemasangannya, melainkan diletakkan di atas batu datar yang kokoh dan kuat. Nah, pada pembuatan tangga sendiri dalam rumah gadang ini tidak boleh sembarangan. Pembuatan tangga hanya boleh dibuat satu tangga saja, yaitu pada tepat di depan rumah. Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan suku Minang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan itu hanya satu. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok tradisi Padang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.